Selamat siang rekan-rekan semuanya, saya Nurul Sadrina sebagai pembicara kedua dalam pihak oposisi dalam mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami memasuki argumentasi kami, izinkan kami memberikan bantahan kepada pihak pemerintah. Kami akan membawakan 3 bantahan. Bantahan yang pertama yaitu pemerintah mengatakan status quo tidak cukup, oleh karena itu harus adanya hukuman tambahan sebagai usaha dalam mengatasi perundungan. Dewan juri yang terhormat, kami tidak setuju jika pemerintah mengatakan status quo tidak cukup, karena kami merasa status quo sudah cukup untuk perundungan anak ataupun siswa yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena pihak berwajib lebih mengetahui tentang proses-proses hukum. Dewan juri yang terhormat, LPA ataupun lembaga permasyarakatan anak berwenang untuk memberikan pelayanan bantuan hukum mewakili kepentingan anak dan juga tempat untuk pengaduan masalah anak. Sedangkan sekolah berwenang untuk membimbing siswa ataupun menghukum kejahatan siswa jika siswa tersebut melakukan kejahatan di dalam sekolah. Saya tegaskan, jika melakukan kejahatan di dalam sekolah, bukan di luar sekolah. Lalu bantahan yang kedua, Dewan juri yang terhormat, pemerintah mengatakan bahwasanya hukuman-hukuman yang diberikan sekolah untuk perundungan di luar sekolah adalah detensi ataupun pengajaran karakter, di mana pemerintah mengatakan itu adalah langkah sebagai edukasi awal, lalu pengurungan di sekolah dan juga melakukan pekerjaan sosial. Dewan juri yang terhormat, kami tidak setuju dengan hal tersebut karena sekolah tidak berwenang menghukum siswanya yang melakukan kejahatan di luar sekolah. Kami mendukung sekolah jika menghukum siswa melakukan kejahatan di luar sekolah jika siswa tersebut menggunakan atribut ataupun membawa nama sekolah tersebut. Namun jika siswa tersebut tidak membawa ataupun tidak memakai atribut dari sekolah tersebut, itu artinya sekolah tidak memiliki ranah untuk menghukum siswa tersebut. Dan juga Dewan juri yang terhormat, jika pengurungan di sekolah adalah hal yang tidak etis, Dewan juri yang terhormat, karena sekolah adalah tempat belajar untuk menuntut ilmu dan untuk pembentukan karakter, bukan penjara yang menjadi tempat pengurungan siswa. Oleh karena itu, menurut kami Dewan juri yang terhormat, hukuman tersebut nantinya akan malah menimbulkan stigma ke sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya bantahan yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, pemerintah mengatakan karena selama ini sekolah hanya berwenang menghukum di lingkungan sekolah, oleh karena itu banyak siswa yang melakukan perundungan di luar sekolah. Bantahan yang ketiga, kami tidak setuju dengan argumentasi yang telah disampaikan pemerintah, dan bantahan yang ketiga akan kami bahas di argumentasi kami. Dewan juri yang terhormat, kami akan membawa 3 poin penting dalam argumentasi kami. Yang pertama, apakah perundungan di luar sekolah diakibatkan oleh karena sekolah tidak bisa menghukum siswa di luar sekolah, dan apa solusi yang akan kami berikan. Yang kedua, siapa aktor yang berperan penting dalam perundungan sekolah ini, perundungan yang dilakukan siswa ini. Dan yang ketiga adalah kerugian jika nantinya kebijakan mosi ini akan dilakukan. Memasuki argumentasi kami, yang pertama, apakah perundungan di luar sekolah diakibatkan oleh karena sekolah tidak bisa menghukum siswa di luar sekolah, dan apa solusinya? Menurut kami, itu adalah hal yang salah. Perundungan sendiri berkaitan dengan karakter pribadi masing-masing siswa, di mana pembentukan karakter tersebut bisa terpengaruh oleh lingkungan, baik itu lingkungan dari rumah, lingkungan tempat mereka bermain atau nongkrong, dan juga lingkungan dari sekolah. Oleh karena itu, sekolah bukanlah penyebab utama perundungan semakin naik. Apalagi jika pihak pemerintah mengatakan bahwa mereka menyalahkan para aparat yang harusnya tidak disamaratakan, Dewan juri yang terhormat. Seakan-akan perundungan ini semakin naik karena para aparat-aparat yang dikatakan pihak pemerintah tidak peduli. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus kita benahi, yaitu karakter-karakter dari masing-masing siswa-siswa tersebut. Mengapa pada akhirnya mereka melakukan perundungan? Jadi yang harus dibenahi adalah karakter siswa tersebut. Sekolah harus lebih memberi perhatian kepada para siswanya, khususnya guru-guru bagian konseling, yang harus lebih sering mengadakan ataupun menjadwalkan konseling rutin kepada siswa-siswinya agar mereka nantinya bisa membangun kepercayaan dengan sekolah, dan hal tersebut bisa meminimalisir perundungan. Maraknya perundungan ini juga didasarkan oleh karena para korban yang tidak berani menceritakan tentang masalah-masalahnya kepada orang lain karena mereka tidak percaya kepada siapapun. Dengan adanya bimbingan konseling dari sekolah, mereka akan bisa membangun kepercayaannya dan memberi kepercayaannya kepada sekolah, dan pada akhirnya mereka menceritakan masalah-masalahnya sehingga perundungan tidak berlanjut.
Selain itu, sekolah juga bisa memberikan sosialisasi tentang pembentukan karakter dengan para expert dan juga bekerja sama dengan pihak LPA untuk membahas bahayanya perundungan bagi mental, baik itu mental korban dan juga mental pelaku. Hal-hal tersebut lebih berguna daripada langsung memberikan hukuman. Karena untuk usia-usia siswa Dewan Juri yang terhormat, karakter mereka yang lebih penting untuk kita perhatikan, karena karakter mereka masih labil dan harus selalu dibimbing agar mendapatkan karakter yang lebih baik. Masuk ke dalam argumentasi poin yang kedua, yaitu orang tua sebagai aktor yang penting tidak bisa lepas tangan dan mengatakan mereka sibuk seperti yang dikatakan pihak pemerintah, bahwasanya orang tua sibuk dan tidak bisa membimbing anaknya. Karena sejatinya orang tua memiliki kewajiban penuh untuk membimbing anak-anaknya dari rumah. Orang tua sendiri merupakan partner sekolah untuk sama-sama membimbing anak menjadi lebih baik. Bedanya orang tua membimbing dari rumah dan sekolah membimbing dari sekolah. LPA juga bisa memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk selalu mengawasi dan membimbing anak-anaknya, serta pentingnya dalam membentuk karakter anak agar menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, keuntungan yang dipaparkan pemerintah justru adalah kerugian yang akan kami sampaikan. Mengapa demikian? Karena jika pemerintah mengatakan siswa akan lepas dari cap buruk dengan hukuman-hukuman yang telah diberikan para pihak pemerintah di sekolah, siswa akan lepas dari cap buruk, malah akan menjadikan siswa tersebut sepele dengan hukuman-hukuman dan akan menjadikan perundungan akan lebih naik lagi Dewan Juri yang terhormat, karena itu tidak akan memberikan efek jerak pada mereka. Jadi hal yang paling tepat adalah mengubah ataupun membentuk karakter anak tersebut Dewan Juri yang terhormat. Namun jika sudah melampaui batas, marilah kita serahkan kepada LPA, yaitu pihak yang berwenang untuk lembaga pelayanan hukum bagi anak, dan mereka yang akan menindaklanjuti ke depannya. Itu saja argumentasi yang dapat kami sampaikan dan kami yakin akan memenangkan mosi dalam perdebatan kali ini. Terima kasih.